思う存分呪い合おうじゃないか。 Halo guys, welcome back to my channel Amiku Senpai. Kali ini admin bakalan ngelanjutin alur cerita dari anime Jujutsu Kaisen Zero the Movie. Buat kalian yang belum nonton part satunya, silahkan klik link di bawah biar nggak spoiler-spoiler amat. Yuk tanpa basa-basi lagi, mari langsung ke alur ceritanya part 2 versi Amiku Senpai. Cekidot. Pada scene sebelumnya, kita diperlihatkan dengan kedatangan Geto Suguru bersama dengan anak buahnya yang mendeklarasikan perang terhadap para penyihir sekolah Jujutsu. Untuk menghadapi perang tersebut, para petinggi termasuk kepala sekolah Jujutsu, Yagasamichi, mengadakan rapat dadakan. Mereka berencana mengumpulkan seluruh penyihir Jujutsu, meminta bantuan kepada perusahaan Jujutsu Ainu, bahkan para alumni dari 3 klan besar sekalipun. Namun sebenarnya Geto menyadari bahwa kecil kemungkinan jika dia bisa memenangkan perang tersebut, kecuali jika Geto berhasil mengambil kutukan kelas khusus yaitu Ori Motorika yang berada di tubuh Yuta. Hari di mana perang antar penyihir Jujutsu dimulai, terlihat Maki Zenin yang masih menyempatkan dirinya untuk mengunjungi Yuta di sekolah Jujutsu. Mereka membicarakan berbagai hal, termasuk mengapa Maki dianggap gagal oleh klannya. Itu karena Maki tidak memiliki hal dasar yang harus dimiliki oleh seorang penyihir, yaitu melihat kutukan. Oleh karenanya Maki bergantung pada kacamata yang sudah diisi oleh energi sihir. Saat ingin pulang, Maki terkejut melihat Geto yang berada di sana. Ternyata Geto mengetahui rencana mereka yang berusaha untuk menyembunyikan Yuta. Di samping itu, Gojo yang berada di Shinjuku merasa aneh dengan kondisi sekitar. Gojo tidak menemukan informasi Geto yang turun ke medan perang. Gojo lantas membawa Panda dan Inumaki ke suatu tempat. Gojo berencana mengirimkan mereka ke tempat Yuta, yaitu sekolah Jujutsu. Mereka yang kaget hanya bisa menurut dengan penuh kebingungan. Gojo berpikir bahwa Geto menyerang Yuta di sekolah Jujutsu. Benar saja, Panda dan Inumaki yang tiba di sana melihat sebuah penghalang. Panda langsung menghancurkan penghalang tersebut dan juga melancarkan serangannya ke arah Geto berkali-kali. Sampai di saat Panda tersudut, Inumaki berhasil melancarkan kata-kata kutukannya ke arah Geto. Di saat itu juga, Inumaki mengeluarkan darah dari mulutnya, karena dia terlalu memaksakan untuk menggunakan kata-kata kutukan yang kuat. Namun Geto berhasil bangkit dengan para kutukannya, dan dengan mudahnya mengalahkan Panda dan juga Inumaki. Yuta yang mendengar guncangan dan keributan segera pergi keluar. Yuta dikejutkan dengan teman-temannya yang sekarat dan terluka parah, terutama Maki, yang tidak lain disebabkan oleh serangan Geto. Dengan penuh amarah Yuta memanggil Rika, dan Yuta juga berencana untuk membunuh Geto saat itu juga. Sebelum memulainya, Yuta mendekati dan berusaha mengamankan teman-temannya terlebih dahulu, terutama Maki. Rika merebut Maki dan hampir saja melukainya. Untungnya Yuta berhasil menjelaskan situasinya kepada Rika, karena musuh yang harus mereka lawan adalah Geto. Geto melancarkan teknik kutukannya berupa ratusan kutukan yang datang menyerang Yuta. Yuta mengeluarkan benda seperti pengeras suara yang memiliki simbol dari klan Inumaki. Benar saja, dengan mengeluarkan suara dari benda tersebut, semua kutukan yang dikeluarkan Geto lenyap seketika. Geto yang melihat hal itu kagum dan menanti kejutan-kejutan berikutnya, khususnya dari Ori Motorika. Sementara itu, dari Shinjuku masih disibukkan dengan pertarungan Gojo melawan salah satu anak buah dari Geto. Meski terlihat kekuatan yang jauh berbeda, ditunjukkan saat itu Gojo menghancurkan kutukan yang teramat besar hanya dengan sekejap mata menggunakan teknik limitless miliknya. Sedangkan di daerah Tokyo, banyak penyihir Jujutsu yang telah termakan oleh kutukan yang cukup kuat saat itu. Untung saja Nanami berhasil mengalahkan kutukan itu dengan senjata berupa golok miliknya, dan juga dasinya yang merupakan ciri khas dari Nanami. Terlihat juga para penyihir dari perusahaan Jujutsu Ainu yang turut membantu mensucikan para kutukan-kutukan itu. Kembali ke pertarungan Yuta melawan Geto, Geto sepertinya akan cukup serius melawan Yuta. Geto mengeluarkan senjata berbentuk 3 patahan stik yang terhubung dengan rantai. Bersama Rika, Yuta melawan menggunakan katana pemberian Gojo. Terjadi pertarungan yang cukup sengit di antara mereka. Geto juga kagum dengan kemampuan yang dimiliki oleh Yuta. Yuta kembali menyerang Geto berulang kali. Namun di saat akan mengenainya, pedang milik Yuta hancur. Pedang tersebut tidak mampu menahan kekuatan Rika yang teramat besar.
Namun Yuta tetap melancarkan serangannya dengan tinjunya dan berhasil mengenai Geto sehingga membuatnya terpental dan terluka. Geto mengeluarkan kutukan tingkat khusus miliknya dan juga membuat campuran dari 4461 kutukan untuk mengakhiri pertarungannya dengan Yuta. Ia menyebut itu dengan nama maksimum spiral. Yuta mendekati Rika lalu membisikkan kata-kata kepadanya. Setelahnya Yuta juga mencium Rika. Rika berhasil mencapai bentuk sempurna berkat perlakuan Yuta. Dan karena itu, Yuta mendapatkan kekuatan yang cukup untuk melawan Geto. Kekuatan mereka beradu dan membuat guncangan yang cukup besar. Tak disangka Geto kalah dalam pertarungan itu. Ia juga mendapat luka yang cukup parah pada bahu kanannya. Naasnya dia malah menemui Gojo di saat itu. Namun Gojo tidak berniat membunuhnya, atau mungkin karena Gojo memang tidak bisa melakukannya. Sebelum perpisahannya, Geto mengembalikan kartu identitas milik Yuta kepada Gojo yang ia temukan waktu lalu. Yuta terlihat terbangun dari pingsannya. Yuta merasa senang melihat teman-temannya yang sepertinya baik-baik saja. Di sisi lain, kutukan Orimoto Rika hancur dan berubah menjadi wujud Rika itu sendiri. Karena sebenarnya Yuta lah yang telah mengutuk Rika karena telah menolak atas kematiannya. Perpisahan antara mereka berdua pun membuat air mata Yuta mengalir. Gojo juga mengembalikan kartu milik Yuta, dan saat itu juga Yuta berhasil mendapatkan teman sebagai penyihir Jujutsu dan tetap mengingat cincin pemberiannya terhadap Rika. Oke guys, itulah alur cerita dari anime Jujutsu Kaisen Zero the Movie. Dan jangan lupa tinggalkan like dan subscribe apabila kalian menyukai konten-konten yang ada di channel ini. Terima kasih telah menonton, thanks for watching and bye-bye.